Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Fusion darah. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Sun Er juga terkejut saat mendengar suara tertegun Xiao Xuan. Dia bertanya dengan agak ragu, benda apa ini? Dragon Phoenixes jarang muncul dalam sejarah benua Douqi. Oleh karena itu, meskipun Sun Er adalah anggota klan Gu, dia masih sangat asing dengan istilah ini. Xiao Xuan juga mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya saat dia mempelajari Xiao Yan di kolam darah. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa masih ada hal seperti itu yang tersembunyi di dalam tubuh Xiao Yan. Harus diketahui bahwa keberadaan legendaris seperti Dragon Phoenix adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dilihatnya secara pribadi. Naga Phoenix adalah makhluk misterius yang memiliki garis keturunan naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno. Ini adalah makhluk tertinggi sejati dari dunia Magical Beast. Namun, mereka hanya muncul beberapa kali. Bahkan saya tidak pernah secara pribadi melihat keberadaan seperti itu. Xiao Xuan perlahan menjelaskan. Makhluk misterius yang memiliki garis keturunan naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno. Sun Er mengerutkan alisnya. Dia sadar bahwa tubuh sebenarnya Ziyan adalah naga Void kuno, tetapi dia belum pernah mendengar kapan Xiao yang telah berkomunikasi dengan Phoenix surgawi kuno, binatang ajaib kuno yang telah menghilang sejak lama. Saya juga tidak menyadari dari mana kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini berasal. Xiao Xuan berbicara agak tak berdaya. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya penghilangan darah sebelumnya tidak menghilangkan kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini. Karena lebih banyak kekuatan garis keturunan klan Xiao melonjak ke tubuh Xiao Yan, garis keturunan naga Phoenix tidak dapat menahan tekanan yang tanpa sadar meletus. Apakah ini akan berdampak pada Xiao Yan Gege? Sun Er mengerutkan kening dan bertanya. Jika kita tidak dapat menghilangkan perlawanan dari kekuatan garis keturunan naga Phoenix, kekuatan garis keturunan klan Xiao tidak akan bergabung dalam tubuh Xiao Yan. Jika itu dengan paksa menerobos masuk, itu akan menyebabkan Xiao Yan terluka parah. Xiao Xuan mengerutkan kening. Dia merasakan sakit kepala terbentuk. Garis keturunan naga Phoenix ini juga sangat kuat. Itu sebanding dengan garis keturunan Doudi yang asli. Meskipun kekuatan garis keturunan semacam ini tidak terlalu kuat di dalam tubuh Xiao Yan, itu tidak bisa diremehkan. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya dengan suara agak khawatir. Xiao Xuan merenung sejenak. Matanya beralih ke Sun Er saat dia bertanya, gadis kecil, apakah kamu bersedia membantuku atau lebih tepatnya Xiao Yan? Elder Xiao Xuan, tolong sebutkan bantuan apapun yang kau butuhkan. Sun Er memutar matanya. Dia tidak ragu-ragu saat menjawabnya. Aku butuh kekuatan garis keturunan klan Gu. Xiao Xuan menatap Sun Er dengan seksama. Panas liar muncul di matanya saat dia menjelaskan, aku tahu bahwa kekuatan garis keturunan dari dua klan sulit untuk digabungkan. Ini adalah sesuatu yang secara pribadi saya alami saat itu, tetapi justru karena kegagalan itulah saya sadar mengapa itu tidak berhasil. Kedua jenis kekuatan garis keturunan yang kuat mengalami kesulitan untuk berdamai satu sama lain. Namun, semuanya berbeda. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini tidak kalah dengan garis keturunan Doudi. Dengan menggunakannya sebagai item mediasi, itu mungkin bisa menggabungkan kekuatan garis keturunan Gu dan Xiao. Selain itu, bahkan akan dapat menyelesaikan beberapa masalah yang dibuat oleh garis keturunan naga Phoenix. Menggabungkan kekuatan garis keturunan. Bahkan dengan ketenangan Sun Er, wajahnya tanpa sadar berubah saat mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sesuatu seperti kekuatan garis keturunan dipandang sebagai rahasia tertinggi di setiap klan. Mereka pasti tidak akan mengizinkan orang luar untuk mendapatkannya, dan dengan mereka berdua adalah garis keturunan Doudi,
mereka pada dasarnya dalam keadaan menentang. Tidak mungkin untuk menggabungkannya. Jika seseorang mencoba menggabungkannya secara paksa, hasilnya akan sangat serius. Saya sadar pikiran ini cukup gila. Saat itu, saya sudah mencoba-coba dengan pemikiran seperti itu karena saya pikir garis keturunan Doudi mungkin dapat memungkinkan keturunan Doudi memiliki bakat luar biasa, tetapi warisan garis keturunan ini pasti telah menyebabkan beberapa hal hilang. Atau hilang, justru karena kurangnya sesuatu inilah para ahli dalam klan kuno yang dapat mencapai kelas Dou di akhirnya berkurang. Prosesnya juga menjadi lebih sulit. Xiao Xuan tampaknya menyadari pikiran dalam hati Sun Er. Dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan rencananya. Saya pernah bereksperimen dengannya saat itu, tapi akhirnya gagal. Sejak saat itu, saya tidak pernah menyebutkan hal seperti itu. Namun, sekarang, mungkin adalah kesempatan. Sun Er melihat wajah tua Xiao Xuan sebelum sekali lagi melihat Xiao Yan di kolam darah. Mata Xiao Yan tetap tertutup. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mendesah pelan dan berkata, "Elder Xiao Xuan, apakah kamu benar-benar percaya diri?" 80%. Xiao Xuan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er sekali lagi ragu-ragu sesaat setelah mendengar ini. Dia mengatupkan gigi peraknya dengan lembut sebelum dia mengangguk. Dia berkata, "Karena ini masalahnya, saya akan melakukan apa yang dikatakan penatua Xiao Xuan. Aku akan mewakili Xiao Yan dan seluruh klan Xiao untuk berterima kasih dulu." Xiao Xuan menangkupkan tangannya ke Sun Er dengan ekspresi serius saat dia mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Sun Er hanya bisa tersenyum ketika dia menyaksikan kesopanan Xiao Xuan yang luar biasa. Jika bukan karena Xiao Yan, dia pasti tidak akan setuju dengan permintaan gila Xiao Xuan. Dia mengerti di dalam hatinya bahwa Xiao Yan memiliki sejumlah besar musuh dari faksi yang kuat. Jika dia ingin menang atas mereka semua, dia harus memiliki kekuatan yang kuat. Jika apa yang disebut penggabungan garis keturunan berhasil, itu pasti akan membantu Xiao Yan di jalannya. Sun Er menghirup udara dengan lembut. Tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel misterius sebelum kukunya dengan lembut memotong pergelangan tangannya yang seperti giok. Jejak darah muncul. Tetesan darah segar perlahan menetes dari telapak tangannya sebelum jatuh ke genangan darah. Saat tetesan darah segar ini jatuh ke kolam darah, fluktuasi kolam perlahan-lahan terhenti. Sebuah area berlubang seluas 5 kaki dengan cepat terbentuk. Darah yang jatuh dari tangan Sun Er berkumpul di area berlubang itu. Saat ini, darah tidak berceceran. Sebaliknya, itu terus berkumpul sebelum berubah menjadi bola darah seukuran kepalan tangan yang melayang di kolam darah. Penatua Xiao Xuan. Ini adalah garis keturunan paling banyak yang bisa saya keluarkan. Jika saya terus mengambil lebih banyak, itu akan memengaruhi nilai garis keturunan saya. Jika klan merasakan masalah ini, mereka pasti akan menghubungkannya dengan Xiao Yan Gege. Pada saat itu, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Setelah setetes darah lagi mengalir di pergelangan tangannya, Sun Er dengan cepat mengusap tangannya di atasnya. Darah segera berhenti. Saat itulah dia mengangkat wajahnya yang agak pucat saat dia dengan lembut memberitahu Xiao Xuan. "Sudah cukup, terima kasih." Xiao Xuan sekali lagi menangkupkan tangannya ke Sun Er. Dia pernah menjadi kepala klan-klan Xiao. Tentu saja, dia mengerti risiko besar apa yang diambil Sun Er dengan bersedia memberikan kekuatan garis keturunan klan Gu kepada Xiao Yan. Kekuatan garis keturunan ini mungkin tampak hanya sedikit, tapi Sun Er perlu berlatih selama 2 tahun untuk mengisinya kembali. Bantuan ini memang murah hati. Sun Er sedikit menggelengkan kepalanya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan di kolam darah. Matanya masih tertutup rapat. Senyuman lembut dan cantik muncul di sudut mulutnya, tapi dia tidak mengatakan apapun. "Kamu harus istirahat dulu. Serahkan sisanya padaku."
tenang, aku pasti akan memberimu Xiaoyan Gege, yang bahkan lebih sempurna. Xiao Xuan membelai janggut putih saljunya dan tertawa. Setelah itu, matanya mendarat di genangan darah. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Teriakan pelan keluar dari mulutnya pada saat yang sama, aglomerat. Setelah teriakan rendah Xiao Xuan terdengar, genangan darah dengan cepat mulai berputar. Suara siulan mulai bersenandung, tetapi tidak ada setetes pun air kolam yang keluar. Xiaoyan berdiri di tengah pusaran ini. Tubuhnya seperti patung batu yang tidak bergerak. Dengan peningkatan intensitas genangan darah yang berputar, cahaya ungu keemasan menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan. Tampaknya telah ditekan karena secara bertahap menjadi jauh lebih redup. Sementara cahaya ungu keemasan menjadi redup, bola darah setengah kepalan tangan besar tiba-tiba keluar dari darah yang berputar dengan cepat. Itu menerobos cahaya ungu keemasan dengan kecepatan seperti kilat dan sangat menghantam dada Xiaoyan. Saat itu terjadi, bola darah dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan dengan kecepatan tinggi. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba mulai bergetar setelah bola darah tenggelam ke dalamnya. Banyak simbol darah kecil mulai keluar dari kulitnya. Dalam sekejap mata, mereka mengecatnya dengan darah. Wajah Sun Er langsung memucat saat melihat tubuh Xiaoyan. Namun, Xiao Xuan hanya menghirup udara dalam-dalam. Segel tangannya sekali lagi berubah saat genangan darah yang berputar cepat membentuk banyak air mancur yang terus melesat ke arah tubuh Xiaoyan. Setiap kali air mancur darah bersentuhan, anehnya akan masuk ke tubuh Xiaoyan. Dengan meningkatnya jumlah darah kekerasan yang mengalir ke Xiaoyan, dua kekuatan garis keturunan yang berbeda mulai mengikis satu sama lain di tubuh Xiaoyan seperti pertempuran habis-habisan. Sepertinya mereka tidak akan menyerah kecuali mereka menghancurkan pihak lain. Mengaum! Sementara dua kekuatan garis keturunan Dou di mengikis satu sama lain, kekuatan garis keturunan naga Phoenix yang tersembunyi di bagian tertentu dari tubuh Xiaoyan melonjak setelah didesak oleh Xiao Xuan. Raungan naga yang menggetarkan jiwa dan tangisan Phoenix terdengar samar-samar. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix dibebankan kedua garis keturunan Dou yang terkikis sebagai pihak ketiga. Ketiga jenis kekuatan garis keturunan bergabung bersama. Ini, bersama dengan kontrol sempurna Xiao Xuan, menyebabkan kedua jenis kekuatan melemah. Tiga jenis kekuatan garis darah membentuk kelompok darah berwarna di bawah kendali Xiao Xuan. Gugus misterius ini terus berputar dan tiga jenis garis keturunan mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Kemajuannya sangat lambat. Itu berlangsung selama sebulan penuh. Setelah sebulan habis, rotasi tiba-tiba terhenti. Ungu merah misterius perlahan mengalir keluar dari bola. Jenis garis keturunan ini adalah kekuatan garis keturunan yang sama sekali baru. Itu adalah jenis garis keturunan yang menggabungkan dua garis keturunan Dou dan garis keturunan naga Phoenix. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.